Cyrus Margono merapat bela timnas di SEA Games. Media Malaysia sindir Indonesia. Kamboja tertahan, peluang timnas ke puncak klasemen. Simak berita lengkapnya berikut ini. Beckham Putra sebut Garuda Muda punya keuntungan besar. Penggawa timnas Indonesia U22 Beckham Putra menatap optimis laga kontra timnas Myanmar U22 di matchday kedua grup A SEA Games 2023. Sebab Beckham menilai Garuda Muda julukan timnas Indonesia U22 punya keuntungan besar jika dibandingkan lawan. Keuntungan itu adalah jeda antara laga yang cukup lama. Diketahui timnas Indonesia U22 terakhir kali berlaga pada Sabtu 29 April 2023 melawan Filipina. Sementara timnas Myanmar U22, mereka baru akan melakoni laga perdana di SEA Games 2023 pada hari ini. Sebelum melawan timnas Indonesia U22, Myanmar akan berhadapan dengan Timur Leste. Laga kontra timnas Indonesia U22 sendiri baru akan dilakoni Myanmar di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 4 Mei 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan begitu, timnas Indonesia U22 punya jeda 5 hari sebelum melawan Myanmar. Sementara tim lawan hanya 2 hari. Tak ayal, Beckham Putra cukup optimis timnas Indonesia U22 bisa meraih hasil manis kala melawan Myanmar. Kemenangan pun jadi target utama dalam laga itu demi menjaga asa lolos pada fase grup. Kini, timnas Indonesia U22 sendiri duduk di urutan kedua pada klasemen sementara grup A. Garuda Muda telah mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 3. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Kamboja tertahan, timnas selangkah lagi ambil puncak klasemen. Timnas U22 Kamboja secara mengejutkan ditahan imbang Filipina pada lanjutan babak penyisihan grup A SEA Games 2023. Bertanding di Stadion Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, laga ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Mendapatkan dukungan penuh supporter, Kamboja mendominasi serangan. Bahkan mereka mencetak gol yang cukup spektakuler lewat Rairin pada menit ke-25. Hingga akhir babak pertama, Kamboja tampil percaya diri dan meningkatkan serangan. Petaka bagi anak asuh Ryu Hirose terjadi jelang akhir babak kedua. Memanfaatkan umpan matang ke kotak penalti, Dov Karino dengan sundulan sukses menggetarkan gawang Kamboja yang dijaga oleh Red Liang. Supporter yang sempat akan merayakan kemenangan justru terdiam. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir babak kedua. Di posisi kedua ada timnas Indonesia U22 yang mendapatkan 3 poin di laga perdana. Skuad Garuda Nusantara berpeluang mengambil alih puncak klasemen jika bisa menumbangkan Myanmar pada 4 April mendatang. Media Malaysia sindir Indonesia dapat fasilitas VIP di SEA Games 2023. Media Malaysia menyebut timnas Indonesia U22 bisa berjaya di SEA Games 2023 karena dapat fasilitas VIP. Timnas Indonesia U22 tampil perkasa pada laga perdana grup A cabur sepak bola putra SEA Games 2023. Tim asuhan Indra Syafri sukses menang 3-0 atas Filipina pada pertandingan pertama grup A yang digelar di Stadion Nasional Olimpiade. 3 gol timnas Indonesia U22 ke gawang Filipina dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Irfan Johari, dan Fajar Faturrahman. Kemenangan Indonesia pada laga perdana grup A SEA Games 2023 turut jadi sorotan media Malaysia.
Media Malaysia, utusan menilai keberhasilan Indonesia di SEA Games 2023 karena mendapatkan fasilitas VIP di Kamboja. Fasilitas latihan VIP, rahasia kejayaan Indonesia, tulis utusan.com. Skuad sepak bola Indonesia yang memulai kampanye di SEA Games 2023 dengan mengalahkan Filipina 3-0 Sabtu lalu mendapatkan manfaat dari fasilitas pelatihan VIP. Tulis utusan pada lead berita tersebut. Cyrus Margono urus status WNI demi bela timnas Indonesia. Mantan utusan PSSI untuk urusan naturalisasi pemain, Hamdan Hamidan mengatakan, Cyrus Margono sedang mengurus status kembali jadi WNI untuk membela timnas Indonesia. Dia ingin mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Jadi langkah yang diambil adalah sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2022. Yang mana anak-anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraannya dan anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda akan diberikan kesempatan kembali. Ucapnya, Hamdan mengatakan sudah sejak lama Cyrus ingin kembali menjadi WNI. Itu diucapkan Cyrus secara langsung ke Hamdan saat bertemu di Bandara Soekarno-Hatta pada Juni tahun lalu. Tak hanya sekali itu, beberapa pekan setelahnya Cyrus bertemu kembali dengan Hamdan. Pada kesempatan tersebut, pemain Panathinaikos B ini kembali mengutarakan niatnya. Namun Hamdan tak bisa langsung memproses keinginan Cyrus karena pengajuan naturalisasi adalah hak pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ketika itu, Shin hanya meminta Cyrus dipantau. Hamdan menegaskan Cyrus tidak akan dinaturalisasi. Pemain berposisi kiper ini punya hak kembali menjadi WNI. Karena itu, Hamdan membantu Cyrus mendapatkan kembali status WNI-nya. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. 3 catatan timnas jelang laga kontra Myanmar di SEA Games 2023. Tersisa waktu 2 hari jelang laga kedua SEA Games. Setelah mengalahkan Filipina di laga sebelumnya, Indonesia akan bertanding melawan Myanmar. Latihan pun tetap dilakoni oleh tim asuhan Indra Syafri ini. Seperti yang terpantau melalui laman Instagramnya @pssi, tampak timnas U22 sedang menggelar latihan bersama dan juga tetap dalam arahan sang pelatih Indra Syafri. Untuk menghadapi Myanmar, timnas U22 Indonesia tengah mempersiapkan diri. Salah satunya dengan mengevaluasi bentuk permainan melawan Filipina sebelumnya yang dianggap masih bisa lebih baik lagi. Mengutip dari laman bolatimes.com, berikut ini beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh timnas U22 Indonesia kala melawan timnas Myanmar pada laga kedua nanti. 1. Peningkatan serangan secara efektif. 2. Serangan sektor sayap. 3. Perlu peningkatan konsentrasi. Semoga timnas Indonesia di laga kedua saat melawan Myanmar bisa meraih kemenangan dan mendapatkan posisi puncak klasemen. I won't stop till I hear him say